Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah. Malam hari ini kita akan melanjutkan satu ayat yang dulu belum selesai, yaitu surat Al-A'raf ayat 33. Ayat ini berisi tentang 5 larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dosa itu jumlahnya banyak sekali, tetapi kalau kumpulkan secara garis besar ada di dalam ayat ini. Bentuknya ada 5 macam. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakanlah sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan al-fawahis. Ini dosa pertama. Fawahis atau fuhus adalah dosa yang berkaitan dengan syahwat seksual, baik itu perzinaan, LGBT, atau menampakkan aurat, atau melihat aurat orang lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kemarin sudah kita bahas juga, yaitu wal isma, yaitu perbuatan maksiat yang urusannya langsung antara hamba dengan Allah tanpa merugikan manusia. Ini dosa yang kedua, namanya ismun, misalnya minum khamr dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wal baghya bi ghairil haqqi, yaitu melakukan kezaliman terhadap orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Ini 3 dosa yang terakhir sudah kita bahas, yaitu fahas, yang yaitu dosa berkaitan dengan syahwat, yang kedua ismun, dosa yang langsung berhubungan dengan Allah, dan yang ketiga dosa menzalimi orang lain. Malam hari ini kita akan melanjutkan dosa yang keempat adalah Allah berfirman, wa antusriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan Allah mengharamkan kalian berbuat syirik kepada Allah yang Allah tidak pernah menurunkan hujjah atau dalil atasnya. Jadi yang keempat, ini dosa besar berupa kesyirikan. Kesyirikan disebut khusus dalam ayat ini karena memang barang siapa yang mati dan belum sempat bertobat dari kesyirikan, maka dia akan berada di neraka kekal selama-lamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah mengharamkan baginya jannah, dan tempat tinggalnya adalah di dalam neraka, dan tidak ada bagi orang yang zalim ini satu orang penolong pun. Maka ini dosa keempat yang harus kita waspadai. Intinya sebetulnya Allah itu mengampuni seluruh dosa, karena Allah sudah menetapkan dalam surat Az-Zumar, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Hanya saja ada 2 dosa yang pantangan di bawah mati, karena begitu 2 dosa ini di bawah sampai mati belum sempat bertobat, maka tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu pertama dosa syirik, yang kedua dosa kufur. Maka 2 dosa inilah yang menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kemudian berkaitan dengan syirik ini, kalau di Indonesia khususnya, perbuatan praktek kesyirikan ini bentuknya ada 4 macam. Pertama, yaitu praktek berupa ibadah kepada selain Allah, sujud di depan arca atau di depan batu atau di depan tempat-tempat yang dianggap keramat. Ini kesyirikan yang pertama, ibadah tetapi kepada selain Allah. Yang kedua adalah berdoa kepada selain Allah, karena doa ini termasuk ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Karena doa itu ibadah, maka
Kalau ditujukan kepada selain Allah maka itu termasuk syirik besar. Yang ketiga adalah penyembelihan. Menyembelih azabhu ini termasuk ibadah. Maka Allah perintahkan menyembelih binatang misalnya dalam surat Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Maka karena penyembelihan itu adalah perintah Allah, maka ini ibadah. Maka penyembelihan ditujukan kepada selain Allah maka termasuk kesyirikan. Kemudian yang keempat adalah perdukunan, ya. Yaitu khususnya perdukunan yang di mana dukunnya minta bantuan kepada jin untuk menyelesaikan masalah, untuk mencarikan barang yang hilang, untuk menyembuhkan penyakit atau menyelesaikan apapun masalahnya. Selama jin itu minta bantuan, dukun itu minta bantuan kepada jin, sehingga jin akan ngasih tahu berita-berita yang gaib walaupun sebagian besarnya dusta, maka ini juga termasuk bagian dari kesyirikan. Makanya Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor hadis 2230, hadis sahih, Rasul bersabda, man ata arrafan, barang siapa mendatangi paranormal, fasa'alahu an syai'in, menanyakan sesuatu, baru menanyakan saja, lam tuqbal lahu sholatun arba'ina lailah, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Maka orang ini dosanya 40 hari ke depan dia tetap wajib sholat, tapi sholatnya tidak mungkin mendapat ganjaran, hanya untuk menggugurkan dosa saja, menggugurkan kewajiban saja. Dia tetap wajib sholat untuk menggugurkan kewajiban, tetapi tidak akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau baru menanyakan. Kalau sampai bertanya kemudian membenarkan jawaban dari paranormal ini, Rasul bersabda lagi dalam Shahihul Jami' hadis sahih, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi paranormal atau dukun kemudian malah membenarkan jawaban dukun ini, faqad kafara, sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka praktek paranormal perdukunan ini praktek-praktek yang memang sangat dekat dengan kesyirikan. Kenapa? Karena dia sudah berani menantang ayat-ayat Al-Quran. Mereka ini biasanya mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib. Padahal Allah menegaskan dalam surat An-Naml ayat 65, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi ini yang tahu peristiwa yang gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada manusia ngaku tahu perkara yang gaib, maka berarti dia menolak ayat ini. Nah, jamaah rahimakumullah, memang untuk minta bantuan kepada jin apakah mungkin? Sangat mungkin. Jadi nanti bisa buka surat Al-Jin. Surat Al-Jin juz 29 itu bicara tentang seputar dunia jin. Ya, misalnya dalam surat Al-Jin ayat 8 dan ayat 9 Allah mengatakan, wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa suhuba. Adapun kami para jin, dulu kami mencoba, sesungguhnya kami mencoba mengetahui rahasia langit. Dari peristiwa kabar gaib, mereka berusaha mencuri kabar dari langit. Fawajadnaha muliat harasan sadida wa suhuba. Tetapi kami dapati langit ini penuh dengan penjagaan yang ketat dan panah yang menyala. Kemudian di ayat yang ke-9 Allah berfirman, wa anna kunna minha maqaida lis-sam'i. Nah, jin ini mengatakan, kami dulu biasa duduk-duduk di tempat tertentu di atas langit, di langit. Faman yastamil ana, tetapi sekarang siapapun dari kami yang mencoba mendengarkan kabar-kabar gaib dari langit, yajid lahu sihabar rasoda. Kami akan mendapati
anak-anak panah yang siap untuk dilemparkan. Jadi dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menjelaskan bahwa surat Al-Jin ayat 8 dan 9 ini maksudnya adalah para jin ini dulu sebelum masa Rasulullah diutus mereka lebih longgar mencuri berita dari langit. Tetapi begitu Rasul diutus sebagai penjagaan terhadap Rasul dan Al-Quran, Allah memperbanyak penjagaan di langit sehingga paranormal sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah hampir tidak bisa mencuri kabar-kabar gaib dari langit. Ya. Ini sedikit dari penjelasan dalam surat Al-Jin. Makanya Allah melarang manusia minta bantuan kepada jin. Dalilnya apa dilarang? Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki dari kalangan manusia minal insi ya'udzuna, mereka malah minta perlindungan birijalin minal jinni kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka kerjasama ini tidak menambah kecuali hanya nambah kedurhakaan dan dosa saja. Ini dalil yang tegas bahwa manusia dilarang minta bantuan kepada jin. Karena yang namanya dunia jin, Allah mengatakan dalam surat Jin juga, di kalangan mereka ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang soleh dan ada yang tidak soleh. Dalam ayat yang ke-11 masih surat Al-Jin, Allah berfirman, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami para jin minnas solihun, ada yang soleh, wa minna duna dzalik, ada juga yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada, di antara kami mengambil jalan yang berbeda-beda. Dalam ayat yang lain masih surat Al-Jin ayat yang ke-14 Allah berfirman, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun, dan di antara kami ada yang muslim, sebagian di antara kami ada juga yang tidak muslim. Ya, baik itu muslim atau tidak muslim, yang jelas Allah melarang manusia minta perlindungan kepada mereka, karena ini sudah makhluk yang berbeda walaupun sama-sama tinggal di muka bumi. Nah, maka ini tindakan kesyirikan yang berkaitan dengan jin ini biasanya adalah lewat praktek perdukunan atau paranormal, sehingga kita dilarang untuk mendatanginya. Kalaupun ada masalah apapun kita langsung saja minta bantuan. Pertama, minta perlindungan dan bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berikhtiar dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian yang terakhir, dosa yang terakhir, Allah berfirman, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah, yaitu kalian mengatakan tentang Allah apa-apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Ini dosa yang terakhir. Tidak boleh, larangan berkata tentang Allah, maksudnya berkata tentang syariat Allah, tentang hukum Allah, tentang asma dan sifat Allah, kecuali harus punya dasar ilmunya. Ya. Karena barang siapa yang berkata tentang Allah, syariat Allah dan sebagainya tanpa dasar ilmu, maka ini termasuk salah satu perbuatan dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat penjelasan 5 perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 33. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.